Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar sahabat belajar semua? Jumpa lagi dengan saya Susilo Ibnu Santoso, masih dalam pembelajaran Bahasa Indonesia SMA. Kali ini kita akan mempelajari materi pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 semester genap, yaitu struktur dalam puisi. Puisi memiliki dua struktur, yaitu struktur batin dan struktur fisik. Struktur batin puisi bisa disebut juga sebagai hakikat suatu puisi yang terdiri beberapa hal, seperti yang pertama tema atau makna. Tema atau makna adalah unsur utama dalam puisi karena dapat menjelaskan makna yang ingin disampaikan oleh seorang penyair yang medianya berupa bahasa. Yang kedua, rasa. Rasa adalah sikap sang penyair terhadap suatu masalah yang diungkapkan dalam puisi. Pada umumnya, ungkapan rasa ini berkaitan dengan latar belakang sang penyair, misalnya agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dan lain-lain. Yang ketiga, nada. Nada adalah sikap seorang penyair terhadap audiensnya, serta sangat berkaitan dengan makna dan rasa. Melalui nada, seorang penyair dapat menyampaikan suatu puisi dengan nada mendikte, menggurui, memandang rendah, dan sikap lainnya terhadap audiens. Yang keempat, tujuan. Tujuan atau maksud atau amanat adalah suatu pesan yang ingin disampaikan oleh sang penyair pada audiensnya. Struktur puisi yang kedua adalah struktur fisik. Struktur fisik suatu puisi bisa disebut juga dengan metode penyampaian hakikat suatu puisi yang terdiri dari beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perwajahan puisi atau tipografi. Tipografi ialah bentuk format suatu puisi, seperti pengaturan baris, tepi kanan kiri, halaman yang tidak dipenuhi kata-kata. Perwujudan puisi ini sangat berpengaruh pada pemaknaan isi puisi itu sendiri. Yang kedua, diksi. Diksi merupakan pemilihan kata yang dilakukan oleh seorang penyair dalam mengungkapkan puisinya sehingga didapatkan efek sesuai dengan yang diinginkan. Pemilihan kata pada puisi sangat berkaitan dengan makna yang ingin disampaikan oleh penyair. Yang ketiga, imaji. Imaji ialah susunan kata dalam puisi yang bisa mengungkapkan pengalaman indrawi sang penyair, baik pendengaran, penglihatan, dan perasaan, sehingga dapat memengaruhi audiens seolah-olah merasakan yang dialami sang penyair. Struktur fisik yang keempat, kata konkret. Kata konkret merupakan bentuk kata yang bisa ditangkap oleh indera manusia sehingga menimbulkan imaji. Kata-kata yang dipakai umumnya berbentuk kiasan atau imajinatif, misalnya penggunaan kata salju untuk menjelaskan kebekuan jiwa. Struktur fisik yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan penggunaan bahasa yang bisa menimbulkan efek dan konotasi tertentu dengan bahasa figuratif sehingga mengandung banyak makna. Gaya bahasa ini disebut juga dengan majas, baik metafora, ironi, repetisi, pleonasme, dan lain-lain. Struktur fisik yang keenam, rima atau irama. Rima atau irama ialah adanya persamaan bunyi dalam penyampaian puisi, baik di awal, tengah, maupun akhir puisi. Ada beberapa bentuk rima, yakni yang pertama onomatop, yakni tiruan terhadap suatu bunyi. Yang kedua, bentuk intern pola bunyi, yakni aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, sajak penuh, repetisi, dan sebagainya. Yang ketiga, perulangan kata, yakni penentuan tinggi rendah, panjang pendek, keras lemah suatu bunyi. Sahabat belajar, demikian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.